Doni dan teman-temannya, Fahri, Roni, dan Budi, melangkah keluar dari mobil mereka yang berdebu. Di depan mereka terbentang sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat. Matahari bersinar cerah, tetapi udara terasa hangat dan lembab. Mereka baru saja tiba di lokasi proyek penebangan kelapa sawit, dan meskipun perjalanan melelahkan, semangat mereka tinggi. Sesampainya di desa, mereka disambut oleh Pak Herman, ketua desa yang terlihat khawatir. "Selamat datang, anak-anak muda," sapanya dengan raut wajah serius. "Saya harap kalian siap untuk kerja keras. Tapi ingat, tempat ini punya penunggu." Doni dan teman-temannya saling bertukar pandang, menganggap pernyataan Pak Herman sebagai cerita rakyat semata. "Penunggu, apa itu? Cerita hantu?" tanya Roni sambil tertawa. Pak Herman menggelengkan kepala. "Ini bukan lelucon. Banyak yang hilang di sini, terutama di dekat sungai." Mereka mendengarkan, tetapi rasa skeptis mendominasi. Setelah pertemuan, mereka menuju penginapan sederhana yang telah disiapkan. Kamar mereka kecil, namun cukup untuk menampung 4 orang. Di luar jendela, suara cicada berisik menambah suasana desa yang tenang. Setelah beristirahat sejenak, mereka memutuskan untuk menjelajahi sekitar. Doni, yang selalu penasaran, mengajak teman-temannya ke tambak ikan nila yang terletak tidak jauh dari penginapan. "Ayo, kita lihat tambak itu. Siapa tahu bisa jadi pemandangan menarik," ujarnya. Saat tiba di tambak, pemandangan yang mereka lihat sangat memukau. Airnya jernih dan ikan nila berenang dengan riangnya. Namun, di samping tambak, ada sebuah rumah sederhana milik Pak Rudi, pemilik tambak yang dikenal kaya. Beberapa penduduk desa yang sedang bekerja di sekitar tambak menatap mereka dengan tatapan curiga. Sambil berkeliling, mereka mendengar beberapa bisikan di antara penduduk desa. "Kekayaan Pak Rudi datang dari pesugihan," salah satu dari mereka berbisik. "Dia butuh tumbal." Doni berusaha mendekati dan bertanya, tetapi penduduk desa hanya menunduk dan melanjutkan pekerjaan mereka. Malam tiba, dan mereka berkumpul di sekitar api unggun di belakang penginapan. Suasana hangat dengan cahaya api membuat mereka merasa nyaman. Mereka bercerita tentang pengalaman kerja di proyek sebelumnya, bercanda dan tertawa. Namun, saat malam semakin larut, suara-suara aneh mulai muncul dari arah hutan. Suara seperti tangisan samar membuat mereka berhenti sejenak. "Apakah kalian mendengar itu?" tanya Budi, terlihat cemas. "Sepertinya ada seseorang yang menangis." Fahri, yang selalu berani, menyusul. "Mungkin hanya suara hewan. Kita harus tidur, besok kita ada kerjaan." Mereka pun beranjak tidur, tetapi malam itu mimpi-mimpi buruk menghantui Doni. Dia terbangun, berkeringat dingin, merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Di luar, suara tangisan itu semakin jelas, seolah memanggil namanya. Ia menutup telinga dan berusaha tidur kembali, namun ketidakpastian terus menghantuinya. Keesokan harinya, mereka mulai bekerja. Suasana pagi yang cerah seakan memberi semangat baru, tetapi bayang-bayang malam kemarin masih membekas di pikiran Doni. Dia mencuri pandang ke arah sungai, merasa ada sesuatu yang menarik di sana. "Aku penasaran," gumamnya, tetapi Fahri menepuk bahunya. "Jangan berpikir aneh-aneh. Kita di sini untuk bekerja." Suatu sore yang cerah, setelah seharian bekerja keras menebang pohon kelapa sawit, Doni dan teman-temannya memutuskan untuk menyegarkan diri dengan mandi di sungai yang mengalir tidak jauh dari tambak ikan nila. Suara air yang mengalir memberikan rasa tenang, seolah mengundang mereka untuk melupakan lelahnya pekerjaan. Mereka berjalan menuju sungai dengan semangat, berteriak dan tertawa, tidak menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang menunggu mereka. Ketika mereka sampai di tepi sungai, pemandangan yang mereka lihat sangat menakjubkan. Airnya bening dan jernih, dengan cahaya matahari yang memantul di permukaan, menciptakan kilauan indah. Doni, Fahri, Roni, dan Budi segera terjun ke dalam air. Suara tawa mereka menggema di sekitar, menghilangkan rasa cemas yang masih mengintai di benak mereka. Setelah beberapa saat bermain air, Fahri tiba-tiba terdiam.
Ia melihat sesuatu di seberang sungai. Di antara pepohonan, ada sosok wanita cantik yang berdiri sendirian. Wajahnya anggun, dengan rambut panjang berkilau yang tertiup angin. Wanita itu tampak seolah memanggil-manggil mereka dengan tatapan yang memikat. "Lihat itu," seru Fahri, menunjuk ke arah sosok tersebut. "Siapa dia?" Roni dan Budi mengalihkan perhatian mereka, tetapi Doni merasa ada sesuatu yang aneh. "Ayo, jangan dekati dia," teriak Doni, tetapi suara peringatan itu sudah terlambat. Fahri, yang terpesona, mulai melangkah maju. "Dia cantik sekali," kata Fahri, tidak menghiraukan peringatan temannya. "Aku mau kenalan." Ia berjalan perlahan ke arah sosok itu, seolah terhipnotis oleh daya tariknya. Doni dan yang lainnya saling berpandangan, merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. "Fahri, jangan!" teriak Roni, tetapi Fahri sudah terlalu jauh. Ketika ia semakin mendekat, sosok wanita itu tersenyum, dan seolah-olah memanggilnya dengan lembut. Di saat yang sama, suara tangisan yang samar dari malam sebelumnya kembali terdengar, membuat Doni merinding. Fahri terus melangkah, dan saat dia hampir sampai, wanita itu tiba-tiba menghilang ke dalam hutan. "Fahri, tunggu!" teriak Doni, tetapi teman mereka sudah tidak ada di tempatnya. Panik melanda, mereka mulai mencari-cari di sekitar, tetapi Fahri lenyap tanpa jejak. "Dia pasti hanya bermain-main, kan?" Budi mencoba menenangkan suasana, meskipun ketakutan mulai merayap di dalam hatinya. Mereka berusaha mencarinya di sepanjang sungai, tetapi tidak menemukan petunjuk. Suara air yang mengalir dan suara jangkrik semakin menambah ketegangan suasana. Setelah beberapa saat mencari, mereka memutuskan untuk kembali ke penginapan. Dalam perjalanan pulang, mereka merasakan kegelisahan yang semakin mendalam. Doni tidak bisa mengeluarkan bayangan wajah wanita itu dari pikirannya. "Apa yang terjadi pada Fahri?" tanyanya dalam hati. Malam itu, mereka duduk berkumpul di sekitar api unggun, tetapi suasana hati mereka berbeda. Roni dan Budi tampak cemas, sementara Doni terdiam, memikirkan kejadian di sungai. Suara tangisan kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Roni menutup telinganya dan menggigil. "Apa itu?" tanyanya ketakutan. "Sudah, jangan pikirkan itu. Kita harus tidur," jawab Doni, meskipun dalam hatinya, ia merasakan ketidakpastian yang mendalam. Mereka berusaha tidur, tetapi mata Doni terasa berat dengan pikiran akan Fahri. Keesokan harinya, mereka bangun dengan harapan melihat Fahri sudah kembali, tetapi tempat tidur Fahri masih kosong. Kekhawatiran mulai berubah menjadi ketakutan. "Kita harus mencari dia," ujar Roni dengan nada panik. Doni mengangguk, merasakan tanggung jawab untuk menemukan sahabatnya itu. Mereka kembali ke sungai dan memanggil nama Fahri berulang kali. Suara mereka teredam oleh suara air yang mengalir deras. Ketika harapan mulai memudar, Doni teringat peringatan Pak Herman. "Kita harus minta bantuan kepada Pak Herman," ujarnya. Mereka bergegas kembali ke rumah ketua desa, berharap bisa mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Fahri. Setelah menjelaskan situasi kepada Pak Herman, wajah ketua desa itu berubah serius. "Kalian telah mengganggu sesuatu yang tidak seharusnya. Fahri mungkin telah terjerat dalam pesugihan yang dilakukan oleh pemilik tambak. Kita harus melakukan ritual untuk menemukannya," ujarnya. Kekhawatiran mendalam menyelimuti Doni dan teman-temannya saat mereka berkumpul di rumah Pak Herman. Setelah menjelaskan situasi yang mereka hadapi, ketua desa itu menatap mereka dengan serius. "Kalian telah mengganggu sesuatu yang kuno. Untuk menemukan Fahri, kita perlu melakukan ritual penghormatan kepada penunggu yang menjaga tempat ini," katanya, suaranya berat dengan keprihatinan. "Ritual, apa maksudnya?" tanya Roni, tampak ragu. Pak Herman mengangguk, menjelaskan bahwa ritual tersebut adalah cara untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib yang melindungi desa. "Tetapi kalian harus siap dengan risiko. Pesugihan ini bukan hal sepele. Tumbal yang diperlukan bisa berupa sesuatu yang sangat berarti bagi kalian," ujarnya. Doni merasa ada beban yang semakin berat di dadanya. "Apa yang harus kami lakukan?" tanyanya, suaranya bergetar.
Pak Herman memberitahu mereka bahwa mereka perlu menyediakan sesaji, seperti makanan dan bunga, serta melakukan doa dalam keadaan tenang dan khusyuk. Malam itu, mereka berkumpul di sekitar tambak ikan, tempat di mana semua kejadian aneh bermula. Suasana malam sangat mencekam, dengan suara jangkrik yang menggema dan angin dingin yang berhembus. Doni dan teman-temannya menyiapkan sesaji sesuai instruksi Pak Herman. Mereka menata makanan yang terdiri dari nasi, ikan bakar, dan buah-buahan, serta bunga melati yang wangi. Saat semuanya siap, Pak Herman memimpin mereka dalam doa. Suaranya merdu dan penuh pengharapan, tetapi ketegangan di antara mereka semakin terasa. Setiap kali Pak Herman melafalkan mantra, Doni merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Setelah beberapa saat, suasana di sekitar mereka mulai berubah. Angin berembus lebih kencang, dan suara air yang mengalir terdengar lebih keras. "Apa ini?" Budi bertanya, wajahnya pucat. "Tenang, ini adalah bagian dari ritual," jawab Pak Herman. "Kita harus tetap fokus." Ketika Pak Herman mengakhiri doa, mereka menunggu dengan cemas. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari arah sungai, dan air mulai bergetar. Doni merasa jantungnya berdebar kencang. Di tengah ketegangan itu, bayangan samar muncul di permukaan air, menampakkan sosok yang tidak asing. "Fahri!" teriak Doni, berusaha menerobos ke arah sungai. Namun, Pak Herman menahannya. "Jangan, itu bukan dia, itu mungkin sesuatu yang lebih berbahaya." Suara wanita yang menyayat hati mulai terdengar, memanggil nama Fahri dengan nada yang melankolis. Doni merasakan ketakutan yang mendalam. Dia harus menemukan Fahri, tetapi di saat yang sama, ada perasaan aneh yang mengingatkannya untuk berhati-hati. Dalam ketegangan, sosok di air semakin jelas. Itu adalah wanita cantik yang mereka lihat di sungai sebelumnya, tetapi wajahnya kini tampak lebih seram, dengan mata yang penuh kesedihan. Dia melangkah keluar dari air, dan Doni merasakan magnetisme yang kuat menariknya. "Doni," suara wanita itu memanggil dengan lembut. "Aku butuh bantuanmu." Doni tertegun, tidak tahu harus berbuat apa. Roni dan Budi tampak ketakutan, tetapi mereka tidak bisa memalingkan pandangan dari sosok itu. "Dia bukan lagi yang kalian kenal," Pak Herman berteriak, mencoba memecah hipnotis yang mengancam mereka. "Dia adalah makhluk yang terikat pada pesugihan. Kau tidak bisa mempercayainya." Namun, suara Pak Herman seolah tenggelam dalam kerinduan yang mendalam. Dalam sekejap, wanita itu mengulurkan tangannya ke arah Doni. Rasa ingin tahunya berperang dengan insting untuk menjauh. "Doni, tolong aku," dia memohon. "Aku terjebak di sini. Hanya kamu yang bisa membebaskanku." Doni merasakan kebingungan yang mendalam. Di satu sisi, ada keinginan untuk membantu, tetapi di sisi lain, rasa takut menyelimuti pikirannya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, suaranya bergetar. Wanita itu tersenyum, tetapi senyumnya tak lagi menenangkan. "Berikan aku tumbal, dan aku akan membebaskan Fahri." Ketika Doni mendengar kata tumbal, hatinya bergetar. Kesadaran akan konsekuensi dari pilihan itu mulai menghantui pikirannya. "Tidak, itu tidak bisa," teriaknya, berusaha melawan godaan itu. "Kami tidak akan melakukan itu." Suasana menjadi kacau. Angin berhembus kencang, dan cahaya bulan ditutupi awan hitam. Pak Herman berusaha mengalihkan perhatian mereka dari sosok itu dengan melanjutkan ritual, tetapi suara wanita itu semakin keras, seolah berusaha menembus batas antara dunia mereka. "Jika kau tidak membantuku, maka Fahri akan terjebak selamanya," serunya, suaranya penuh dengan kepedihan. Doni merasakan air mata mengalir di pipinya, terjebak antara menyelamatkan sahabatnya dan menghadapi kegelapan yang mengintai. Pak Herman berusaha menguatkan mereka. "Ini saatnya kita berdiri bersama. Kita tidak bisa menyerah pada ketakutan." Namun, saat itulah gelombang air mulai bergejolak, dan suara tangisan semakin menggema. Dengan keberanian yang tersisa, Doni berteriak, "Fahri, jika kau mendengarku, tunjukkan dirimu." Dia berharap,
Meskipun dalam hati dia tahu bahwa hal ini mungkin bisa berujung pada bencana. Dalam kegelapan malam yang pekat, harapan dan ketakutan bertarung, dan keputusan yang harus diambil bisa mengubah nasib mereka selamanya. Pagi itu, suasana terasa lebih tegang dari sebelumnya. Setelah malam yang penuh kengerian dan ketidakpastian, Donnie dan teman-temannya merasa kelelahan fisik dan mental. Mereka berkumpul di sekitar api unggun di depan penginapan, mencoba mendiskusikan apa yang terjadi, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bagaimana jika Fahri tidak pernah kembali? Ronnie bertanya dengan suara parau. Kita harus melakukan sesuatu. Budi mengangguk, wajahnya tampak lesu. Kita tidak bisa terus menunggu. Kita harus mencari tahu bagaimana cara menyelamatkannya. Donnie merasa beban di pundaknya semakin berat. Dia teringat bagaimana wajah Fahri memudar dalam kegelapan, dan suara wanita itu yang terus menggema di telinganya. Dia berusaha mengingat detail-detail dari ritual yang mereka lakukan semalam. Pak Herman pasti tahu lebih banyak tentang ini. Kita perlu berbicara dengannya lagi, ujarnya, berusaha menguatkan diri dan teman-temannya. Setelah sarapan cepat, mereka kembali ke rumah Pak Herman. Ketika mereka tiba, ketua desa itu tampak lebih tua dari biasanya, seolah beban yang dia tanggung semakin berat. Selamat pagi, anak-anak, sapa Pak Herman, tetapi nada suaranya menunjukkan bahwa dia menyadari ketegangan di antara mereka. Pak, kami butuh bantuanmu. Fahri, dia hilang, dan kami tidak bisa menemukan cara untuk membawanya kembali. Donnie memulai, suaranya bergetar. Pak Herman menghela napas panjang, sebelum akhirnya mengangguk. Saya sudah menduga hal ini akan terjadi. Pesugihan di sini tidak main-main. Ada konsekuensi untuk setiap tindakan. Mereka mengumpulkan semua informasi yang bisa Pak Herman berikan. Ia menjelaskan bahwa untuk menyelamatkan Fahri, mereka harus melakukan ritual lain, tetapi kali ini lebih berbahaya. Kita harus menghadapi makhluk itu. Kalian harus siap untuk mengorbankan sesuatu yang berharga untuk mengembalikan sahabat kalian, katanya. Sesuatunya yang berharga, apa maksudmu? Budi bertanya, tampak bingung dan ketakutan. Pak Herman menjelaskan bahwa mereka mungkin harus memberikan sesuatu yang mereka cintai, sebagai imbalan untuk mendapatkan kembali Fahri. Makhluk itu tidak akan melepaskan tanpa ada pengorbanan, ujarnya tegas. Donnie merasakan gelombang ketakutan menyelimuti hatinya. Apa yang harus kami lakukan? Tanyanya, dengan harapan Pak Herman memiliki jawaban. Kita perlu kembali ke tambak, ke tempat di mana semua ini dimulai. Kita harus bersatu dan tetap fokus, jawab Pak Herman. Mereka berempat bersiap-siap, dan dengan tekad yang menguat, mereka melangkah menuju tambak. Di sepanjang jalan, rasa cemas dan ketakutan menyelimuti mereka, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Ketika mereka sampai, suasana di sekitar tambak terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Angin berhembus kencang, dan langit mendung, seolah mencerminkan ketakutan yang mereka rasakan. Dengan hati-hati, mereka menyiapkan sesaji yang diperlukan untuk ritual. Kali ini, mereka membawa barang-barang pribadi yang memiliki makna mendalam bagi masing-masing. Donnie mengambil kalung yang diberikan oleh ibunya, Ronnie membawa foto keluarga, Budi memegang mainan masa kecil, dan Fahri, mereka berharap bisa mendapatkan kembali sahabat mereka tanpa harus kehilangan sesuatu yang berharga. Pak Herman memimpin mereka dalam doa, mengingatkan mereka untuk tetap tenang dan fokus. Suasana semakin mencekam saat mereka mulai mengucapkan mantra. Suara angin berisik, dan saat itu, bayangan wanita cantik itu muncul kembali, lebih jelas dan lebih menakutkan. Kalian kembali, katanya dengan nada menggoda. Apakah kalian siap untuk membayar harga? Donnie merasa terhipnotis lagi oleh pesona wanita itu, tetapi kali ini, dia berusaha melawan. Kami datang untuk Fahri, teriaknya. Suaranya bergetar. Kembalikan dia. Wanita itu tertawa, suara tawanya seperti gemuruh petir. Mengapa kau mencari sahabatmu? Dia sudah menjadi milikku. Ketegangan meningkat. Donnie merasa jantungnya berdebar, dan dia bisa merasakan rasa putus asa melanda.
Kami tidak akan menyerah. Kami akan melakukan apapun untuk membawanya kembali. Ia berteriak, berusaha menyemangati teman-temannya. Pak Herman mengambil langkah maju. Kami siap memberikan pengorbanan. Apa yang kau inginkan? Tanyanya tegas. Wanita itu tersenyum sinis. Sesuatu yang berharga, dan mungkin lebih dari satu, jawabnya, matanya berkilau dengan kebohongan. Donnie dan teman-temannya merasa terjepit. Mereka saling berpandangan, dan dalam hati mereka tahu bahwa keputusan ini bisa memiliki konsekuensi yang tidak terduga. Kami tidak punya banyak waktu, Pak Herman mendesak. Beri kami kesempatan. Sosok itu melangkah lebih dekat, dan saat itu juga, Donnie merasakan ketegangan di udara. Jika kalian ingin menyelamatkan Fahri, salah satu dari kalian harus bersedia menggantikan tempatnya, ucapnya dengan nada serius. Siapa yang akan mengorbankan dirinya? Donnie merasa seolah dunia di sekelilingnya berhenti berputar. Dia tidak bisa membayangkan kehilangan salah satu dari teman-temannya. Namun, di dalam hati, dia tahu bahwa mereka harus bertindak cepat. Tidak, kami tidak akan membiarkan satu orang pun menjadi tumbal. Teriak Ronnie, tetapi suara wanita itu semakin menguat. Jika tidak ada yang bersedia, maka Fahri akan terjebak selamanya, ancamnya. Suara tangisan Fahri terdengar samar, seolah meminta pertolongan dari jauh. Dalam momen yang penuh ketegangan ini, semua mata tertuju pada Donnie, dan dia tahu bahwa keputusan yang harus diambil bisa mengubah segalanya. Suasana di sekitar tambak semakin tegang, seolah waktu berputar lambat saat Donnie dan teman-temannya berdiri di hadapan sosok wanita yang memikat namun menakutkan. Suara tangisan Fahri masih terngiang, dan rasa putus asa menyelimuti hati mereka. Donnie merasakan beban yang berat, dia tahu bahwa mereka harus mengambil keputusan, tetapi harga yang harus dibayar membuatnya ragu. Siapa yang akan menggantikan Fahri? Suara wanita itu kembali memecah keheningan, membuat semua orang terdiam. Donnie melihat wajah Ronnie dan Budi, keduanya tampak cemas dan bingung. Kami tidak bisa melakukan ini, Ronnie akhirnya berujar, suaranya bergetar. Kami tidak bisa mengorbankan salah satu dari kita. Pak Herman, yang berdiri di samping mereka, menatap tajam ke arah wanita itu. Kami akan melakukan apapun untuk menyelamatkan Fahri, tetapi kami tidak akan membiarkan satu orang pun menjadi tumbal, tegasnya. Wanita itu tertawa, suaranya menggema di udara malam yang dingin. Kalian pikir kalian bisa melawan takdir? Pesugihan ini membutuhkan pengorbanan. Donnie merasakan hatinya bergetar. Kami bisa mencari cara lain. Teriaknya, tetapi dalam hati, dia tahu bahwa waktu mereka semakin menipis. Kau tidak mengerti, Donnie. Jika kita tidak segera bertindak, Fahri akan hilang selamanya, Pak Herman menambahkan, suaranya penuh urgensi. Jika tidak ada yang bersedia berkorban, maka aku akan mengambil satu dari kalian, wanita itu mengancam, dan saat itu juga, aura kegelapan menyelimuti mereka. Kalian harus memilih, atau aku akan memilih untuk kalian. Donnie merasa terjebak dalam dilema yang tak terbayangkan. Dia melihat wajah teman-temannya, yang tampak penuh ketakutan dan putus asa. Tanpa sadar, dia melangkah maju, merasa seolah ada kekuatan yang menariknya. Aku akan melakukannya, ujarnya, suaranya tegas namun bergetar. Donnie, tidak, Ronnie dan Budi berseru bersamaan, tetapi Donnie mengangkat tangan. Ini satu-satunya cara, kita tidak bisa membiarkan Fahri terjebak. Dia adalah sahabat kita. Dalam hatinya, Donnie merasa berat, tetapi dia tahu bahwa ini adalah pilihan yang harus diambil. Wanita itu tersenyum, seolah terpesona oleh keberanian Donnie. Baiklah, jika itu yang kau inginkan. Dia melangkah maju, dan Donnie merasakan hawa dingin menyelimutinya. Tapi ingat, ini bukan hanya tentangmu. Ada konsekuensi untuk setiap keputusan. Dengan ketegangan yang mencekam, mereka mempersiapkan diri. Donnie bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Pak Herman mulai mengucapkan mantra, dan suasana di sekitar mereka berubah. Air di tambak mulai bergetar, dan bayangan-bayangan gelap menari di permukaan. Fahri, teriak Donnie, berusaha memanggil sahabatnya.
Kami akan membawamu pulang. Dalam sekejap, bayangan Fahri muncul dari dalam air. Wajahnya terlihat lelah dan bingung. Doni, suara Fahri penuh rasa tidak percaya. Apa yang kau lakukan? Doni merasa air mata mengalir di pipinya. Kami akan membawamu kembali. Aku akan menjadi tumbal. Tidak, Doni, jangan lakukan ini. Fahri berusaha melawan, tetapi wanita itu menahan langkahnya. Satu dari kalian harus berkorban, dan itu adalah keputusan yang sudah diambil, katanya, suaranya menggema, mengisi malam dengan ketidakpastian. Saat mantra terus diucapkan, suasana semakin mencekam. Angin berhembus kencang, dan suara tangisan wanita itu semakin keras. Kau siap untuk membayar harga? Tanyanya, menatap Doni dengan mata yang penuh godaan. Hanya satu langkah lagi, dan semuanya akan berakhir. Doni menutup mata, merasakan ketakutan dan kerinduan bercampur aduk. Dia mengingat semua kenangan indah bersama Fahri, tawa mereka, dan persahabatan yang telah terjalin. Dalam momen itu, dia menyadari bahwa pengorbanan ini adalah untuk cinta dan persahabatan yang tulus. Dengan keberanian yang tersisa, Doni melangkah maju, siap menerima konsekuensi. Ya, aku siap, ujarnya, suaranya tegas. Dalam sekejap, wanita itu mengulurkan tangannya, dan Doni merasakan hawa dingin menyelimutinya. Saat dia melangkah ke arah sosok tersebut, bayangan-bayangan gelap mulai berputar di sekelilingnya. Kau akan terikat padaku selamanya, wanita itu berbisik, dan saat itu juga, Doni merasakan jiwanya terpisah dari tubuhnya, mengalir seperti air ke dalam kegelapan. Kegelapan menyelimutinya, dan dalam sekejap, semuanya menjadi sunyi. Dia merasakan kehangatan menyelimuti tubuhnya, dan saat dia membuka mata, dia sudah berada di tepi sungai dengan Fahri di sampingnya. Doni, seru Fahri, wajahnya dipenuhi rasa syukur. Kau kembali. Tetapi saat Doni berusaha tersenyum, dia merasakan sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Dalam sekejap, dia menyadari apa yang telah terjadi. Dia telah mengorbankan dirinya, dan semua yang tersisa hanyalah rasa sakit dan penyesalan. Fahri, aku tetapi kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Sementara itu, di dunia yang lain, Roni dan Budi menyaksikan semuanya dengan penuh ketakutan. Mereka melihat sosok wanita itu tersenyum, seolah telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Sekarang, kalian berdua sudah kehilangan satu sahabat, katanya, suaranya penuh kepuasan. Dan itu adalah harga yang harus dibayar.